Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengauditan dan jasa asuransi. Sebelumnya, mari kita bahas tentang sejarah perkembangan fungsi pengauditan. Yang pertama, pengauditan independen sebelum tahun 1990. Kelahiran fungsi pengauditan di Amerika Utara berasal dari Inggris. Akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian benua ini oleh Inggris pada sekitar paruh abad ke-19. Perusahaan-perusahaan publik Inggris harus tunduk pada Undang-Undang Companies Act. Kemudian di Inggris, semua perusahaan publik harus diaudit, sedangkan di Amerika tidak wajib. Keharusan untuk diaudit datang dari badan yang mengatur pasar modal yang disebut Securities and Exchange Commission, serta dari pengakuan umum mengenai manfaat pendapat auditor atas laporan keuangan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengharuskan audit atas laporan yang diberikan kepada para pemegang saham menyebabkan audit pada abad ke-19 menjadi beraneka ragam. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan di abad ke-20. Profesi akuntansi di Amerika berkembang pesat setelah berakhirnya Perang Dunia ke-1. Pada tahun 1917, Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants. Yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA pada tahun 1957 yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam. Lalu selanjutnya ada perkembangan pengauditan di Indonesia. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Tonggak penting perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1993. Kemudian penetapan prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan di Indonesia terutama dipicu oleh lahirnya pasar modal. Fungsi pengauditan di Indonesia memasuki abad ke-21 ini masih belum dipahami masyarakat. Banyak kesalahpahaman terjadi atas laporan auditor karena fungsi audit tidak dipahami dengan benar. Kemudian yang selanjutnya ada jasa asuransi. Yang pertama ada pengertian jasa asuransi. Jadi, jasa asuransi adalah jasa profesional independen untuk memperbaiki kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Kemudian ada jenis-jenis jasa asuransi. Yang pertama ada jasa atestasi. Ada 3 bentuk jasa atestasi. Yang pertama, ada audit atas laporan keuangan historis, yaitu salah satu bentuk jasa yang dilakukan oleh auditor. Kemudian ada review atas laporan keuangan historis, yaitu jenis lain dari jasa atestasi yang diberikan kantor-kantor akuntan publik. Kemudian ada jasa atestasi lainnya. Kemudian ada jasa asuransi lainnya. Jasa-jasa tersebut mirip dengan jasa atestasi, yaitu akuntan publik harus independen dan harus memberikan jaminan atas informasi yang akan dipakai para pengambil keputusan. Lalu ada jasa bukan asuransi. 3 contoh jenis jasa bukan asuransi yang sering diberikan kantor-kantor akuntan publik adalah jasa akuntansi dan pembukuan, jasa perpajakan, dan jasa konsultasi manajemen. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke materi pengauditan. Yang pertama ada definisi pengauditan. Apa sih pengauditan itu? Jadi, pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Definisi ini mengandung arti yang luas dan berlaku untuk segala macam jenis pengauditan. Kemudian apa saja jenis-jenis audit? Yang pertama, ada audit laporan keuangan. Audit ini dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan, yaitu informasi kuantitatif yang akan diperiksa, dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian ada audit kepatuhan. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan
oleh pihak yang berwenang. Yang terakhir ada audit operasional, yaitu pengkajian atau review atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan suatu entitas dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Kemudian ada pula jenis-jenis auditor atau orang yang melakukan tugas pengauditan di suatu entitas. Yang pertama ada auditor pemerintah, yakni auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, ada auditor internal, yaitu auditor yang bekerja pada suatu entitas atau perusahaan dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada entitas tersebut. Kemudian ada auditor independen atau akuntan publik, yakni auditor yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan entitas atau perusahaan dan organisasi lainnya. Selanjutnya ada kantor akuntan publik. Yang pertama ada definisi dari kantor akuntan publik, yaitu badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik. Lalu ada bentuk usaha kantor akuntan publik. Yang pertama ada perseorangan, lalu ada firma, kemudian ada persekutuan perdata, dan yang terakhir ada bentuk usaha lain yang sesuai dengan karakteristik profesi akuntan publik yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pembahasan yang selanjutnya ada organisasi profesi akuntan. Yang pertama ada Ikatan Akuntan Indonesia yang didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Organisasi ini beranggotakan mereka yang bergelar akuntan dan memiliki nomor register akuntan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Kemudian yang selanjutnya ada International Federation of Accountants, yakni organisasi profesi akuntan dunia yang mempresentasikan lebih dari 2,5 juta akuntan yang bernaung dalam 167 asosiasi profesi akuntan yang tersebar di 127 negara. Adapun misinya yaitu melayani kepentingan umum dengan memberi sumbangan untuk pengembangan, pengadopsian, dan penerapan standar serta pedoman internasional berkualitas tinggi, memberikan sumbangan bagi pengembangan organisasi profesi akuntansi dan kantor akuntan yang kuat, dan bagi praktik berkualitas tinggi oleh akuntan profesional. Kemudian visi dari organisasi ini adalah menjadikan profesi akuntansi global diakui kepemimpinannya dalam pengembangan organisasi, pasar uang dan modal, dan perekonomian yang kuat dan berkesinambungan. Kemudian selanjutnya ada badan-badan pembuat standar International Federation of Accountants. Yang pertama ada The International Auditing and Assurance Standard Board. Kemudian yang kedua ada The International Accounting Education Standard Board. Kemudian yang ketiga ada International Ethics Standard Board for Accountants. Kemudian yang terakhir ada The International Public Sector Accounting Standard Board. Kemudian yang selanjutnya ada standar profesional akuntan publik. Standar tersebut terdiri dari standar auditing, standar atestasi, standar jasa keakuntansi dan review, dan yang terakhir ada pedoman audit industri khusus. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu standar pengendalian mutu. Yang pertama, ada pendahuluan yang terdiri dari lingkup, otoritas, dan tanggal efektif. Kemudian yang kedua ada tujuan. Tujuan KAP adalah untuk memberikan asuransi yang layak bahwa KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga ada definisi. Kemudian yang keempat ada ketentuan. Dan yang terakhir ada penerapan dan penjelasan lain. Mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sebagai profesi yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, Institut Akuntan Publik Indonesia telah menetapkan standar profesional akuntan publik dan kode etik untuk menjamin agar profesi bisa memberikan jasa yang bermutu dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap klien. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.